bahwa soft skill memiliki suatu pemahaman. Pemahaman yang berupa apa? Keterampilan. Keterampilan ini boleh dikatakan keahlian non teknis. Non teknis itu apa? Sulit untuk dirumuskan atau diformalkan bahwa soft skill itu standarnya bagaimana sih? Enggak. Sulit untuk dirumuskan hal tersebut. Kenapa? Karena setiap orang punya cara, upaya, pendekatan, dan rumusan yang berbeda-beda. Nah, tetapi tetap bisa dipelajari. Nah, ini dia yang disebut keterampilan yang bersifat non-teknis. Nah, selanjutnya apa? Berkaitan dengan kemampuan. Itu apa? Namanya soft skill berkaitan dengan kemampuan dalam pengembangan diri, termasuk bersahabat, menjalin persahabatan, pertemanan, menciptakan komunitas yang sehat, dan lain sebagainya. Melalui apa? Ini dia interaksi. Kemampuan dalam komunikasi yang baik. Salah satunya. Nah, sehingga soft skill ini memiliki berbagai keterampilan apa? Nih, yang tadi saya sudah sebutkan, salah satunya komunikasi. Nah, kedua, bagaimana kemampuan dalam memimpin diri secara tepat, mempengaruhi orang lain, memberikan dampak, pengaruh positif, dan lain sebagainya. Lalu memiliki kemampuan interpersonal, yaitu memotivasi orang lain, menginspirasi, dan lain sebagainya. Lalu punya manajemen diri, yaitu apa? Mampu mengontrol dirinya dengan baik, seperti mengontrol waktu, kapan hal yang harus diprioritaskan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga nantinya diharapkan apa? Bahwa soft skill berperan dalam kesuksesan. Itu apa? Pencapaian tujuan, sasaran, dan peningkatan pengembangan diri. Sehingga menjadikan dirinya bermanfaat. Bukan bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Oke, lanjut. Selanjutnya ada jenis-jenis soft skills. Yang pertama ada keterampilan interpersonal yang mencakup empati, kerjasama tim, dan kemampuan membangun hubungan. Oke, sebentar. Nah, kemampuan soft skill itu meliputi empati. Rasa empati apa? Peduli ketika teman susah, ketika sedang kena musibah. Teleponlah Moses. Kenapa nih? Lagi ada musibah, gue ditipu. Lu sih goblok, tolol. Kenapa masih bisa ditipu? Nah, kalau seperti itu bukan memiliki soft skill yang baik. Tapi soft skill yang baik dia memiliki empati. Coba cerita, kenapa sih Anda bisa ditipu sampai duit tabungan Anda dikuras ketika mulai kerja sama bisnis? Coba cerita. Nah, mungkin saya Mosa bisa ngasih nasihat, masukan, solusi. Nah, ini dia. Merasakan orang lain ikut dalam penderitaan, bukan lagi syukurin lu, mampus lu. Nah, lu sih udah gue bilangin dari awal, ikut-ikut investasi sok kaya aja lu, jajan masih minta sama gua. Nah, kalau seperti itu berarti bukan memiliki empati. Nah, selanjutnya apa? Kerja tim, artinya apa? Orang yang memiliki soft skill dia bisa bekerja sama dengan baik. Nah, saling berbagi peran, tugas, kewenangan, tanggung jawab, lalu bahu-membahu dalam melaksanakan pekerjaan, saling tolong-menolong dalam kelompok atau tim yang dibentuk. Nah, lalu apalagi memiliki kemampuan dalam hubungan, artinya apa? Kalau orang punya soft skill yang baik, dia memiliki kemampuan dalam menciptakan hubungan yang positif, seperti meningkatkan orang lain agar tetap produktif, rajin, giat, disiplin, bertanggung jawab. Nah, ini dia. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi yang meliputi public speaking, komunikasi tertulis, dan kemampuan mendengar secara aktif. Nah, selanjutnya memiliki kemampuan komunikasi. Nah, artinya apa? Dia bisa menginspirasikan dirinya untuk orang lain, mampu menguraikan pendapatnya, ide, gagasannya secara jelas, terperinci, terstruktur, sistematis, lalu memiliki kemampuan dalam berbicara secara jelas terhadap intonasi suara,
bisa menguraikan ide-ide dan pemikirannya. Serta orang public speaking itu bisa menjadi, selain menjadi pembicara, dia mampu menjadi pendengar yang baik. Seperti pendengar yang baik mampu membangun kedekatan emosi, rasa empati, lalu kalau berbicara dengan orang tersebut rasanya senang dan lain sebagainya. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya ada keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan ini termasuk pengambilan keputusan, manajemen konflik, dan motivasi. Oke, selanjutnya orang punya soft skill itu memiliki jiwa pemimpin, seperti mempengaruhi orang lain, bisa menginspirasi, memotivasi. Kalau ada konflik, dia menjernihkan, bukan ada masalah, udah kalau gua mah jadi lu saya suruh tampol tuh orang. Kalau perlu injak-injak palanya. Nah, kalau seperti itu bukan kepemimpinan. Tapi kepemimpinan yang baik apa? Ketika ada masalah, dia berupaya bagaimana masalah besar dia bisa dibuat jadi kecil, masalah kecil dia bisa hilangkan sehingga seakan-akan tidak terjadi masalah. Nah, ini pemimpin. Nah, bukan pemimpin tambah memperkuruh. Udah kalau saya mah tampol aja, injak-injak, ludahin kalau perlu. Nah, kalau seperti itu bukan pemimpin dia. Nah, pemimpin mampu ketika terjadi konflik, masalah dia menyelesaikan dengan baik. Nah, sehingga mencapai apa? Kesepakatan dalam penyelesaian masalah. Oke, lalu bisa memotivasi. Seperti kalau dia berada lingkungan, temannya mulai jenuh, bosan, putus asa, rasa ketidakberdayaan mulai timbul, tadinya rajin mulai berkurang. Nah, dia mampu menginspirasi temannya. Nah, memberikan masukan, saran, mendorong temannya supaya giat lagi, tekun lagi. Nah, ini dia. Orang memiliki soft skill yang baik. Oke, lanjut. Selanjutnya keterampilan adaptasi. Keterampilan adaptasi ini maksudnya memiliki fleksibilitas, resiliensi, dan kemampuan belajar. Oke. Soft skill berikutnya keterampilan adaptasi, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi, keadaan, dan situasi. Seperti kemampuan belajar dengan cepat. Misalnya contoh sudah bekerja, tiba-tiba perusahaan sekarang menuntut dengan kemampuan penguasaan teknologi informasi, dia cepat untuk bisa beradaptasi dengan tuntutan perusahaan. Nah, lalu apa lagi? Nah, dia memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang tidak menyenangkan sekalipun. Dia tetap bisa produktif, rajin, giat. Nah, orang yang fleksibel dengan berbagai perubahan, misalnya pemimpin perusahaan, dia bisa beradaptasi dengan tetap menunjukkan kinerja yang baik. Nah, inilah salah satu ciri dari keterampilan soft skill berupa keterampilan adaptasi. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kecerdasan emosional dan empati. Kecerdasan emosional dan empati merupakan komponen dasar dalam pengembangan soft skills. Kecerdasan emosional menjadi pembeda utama antara individu yang mampu mencapai kesuksesan berkelanjutan dengan yang tidak. Kemampuan ini mencakup pemahaman dan pengelolaan emosi diri sendiri serta kemampuan berinteraksi dengan emosi orang lain. Oke, orang yang memiliki soft skill yang baik salah satunya memiliki kontrol, pengendalian diri. Nah, contoh kayak lagu A.A. Gim tuh, jagalah hati, jangan kau nodai. Nah, ini dia tandanya. Orang punya soft skill yang baik memiliki kontrol, pengendalian terhadap nilai diri, terhadap kondisi-kondisi apapun, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Nah, kecerdasan emosi itu antara lain apa? Ini dia, memiliki nilai pertama self awareness. Nah, coba cari di internet apa self awareness. Awareness. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kecerdasan emosi berupa kesadaran diri. Nah, kalau sudah ketemu, tolong dibacakan saja.
kira-kira udah ketemu apa itu self awareness? adalah kemampuan untuk memahami dan mengenali emosi diri sendiri. Oke, dia mampu mengenali, mengetahui, mengindikasikan emosi diri. Ketika dia emosinya nggak bagus, kayaknya saat ini gua nggak kumpul dulu sama teman, kayaknya lagi sensitif. Nah, dia mengerti kondisi dia tidak baik, seperti mudah marah, pada saat mudah marah, mudah tersinggung. Nah, dia tahu bagaimana dia harus mengupayakan self awareness. Dia tahu akan kekuatan terhadap dirinya, apa sifat karakter positif yang dimiliki, apa karakter sifat negatif yang dimiliki, bagaimana dia berupaya dan berproses untuk memperbaiki nilai diri. Nah, ini self awareness. Nah, selanjutnya kecerdasan emosi ada yang bersifat self management. Nah, coba cari kecerdasan emosi berupa pengelolaan diri kalau dalam bahasa Indonesia. Ada ketemu? Manuel, ketemu? Sudah. Bacakan tolong. Self management adalah kemampuan individu untuk mengelola diri sendiri termasuk pengaturan emosi, waktu, dan perilaku. Oke, nah artinya dia mampu mengelola dirinya ketika timbul misalnya namanya manusia ada rasa jenuh, bosan, putus asa, timbul rasa malas, dia tahu bagaimana mengatasinya. Kalau hal tersebut telah terjadi dalam dirinya atau indikasi terhadap dirinya, bagaimana dia mengatasinya? Dia tahu tips apa yang perlu dibangun dalam dirinya. Nah, ini adalah self management. Nah, selanjutnya tolong cari social awareness. Nah, kepedulian nilai sosial kalau dalam bahasa Indonesianya. Menyadari apa yang dialami oleh orang lain dan lingkungan sekitar. Oke, jadi kecerdasan emosi yang dimiliki dalam dirinya berupa kepedulian terhadap orang lain seperti rasa empati, toleransi, respek, menghormati, nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi keadilan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kecerdasan emosi, tolong cari relationship management, yaitu pengelolaan terhadap nilai hubungan atau dalam bahasa Indonesianya pengelolaan terhadap nilai sosial. Suatu strategi untuk membangun, Ya. mengelola, dan memperkuat hubungan antara suatu organisasi atau perusahaan dengan para pelanggan atau mitra. Oke, jadi kemampuan kecerdasan emosi yang dimiliki seseorang untuk dapat bekerja sama. Nah, membangun keharmonisan, membangun interaksi, membangun koordinasi, menciptakan kekuatan tim, membangun komunitas dan lingkungan yang sehat. Nah, ini dia relationship management. Nah, oke. Lanjut. Sebagai bagian penting dari kecerdasan emosional, empati terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama empati kognitif yang melibatkan kemampuan memahami sudut pandang orang lain secara intelektual. Lalu yang kedua empati afektif yang berkaitan dengan kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Lalu yang terakhir empati perilaku, yaitu suatu manifestasi dalam tindakan nyata yang menunjukkan pemahaman dan kepedulian. Oke, empati kognitif apa? Memiliki kemampuan berpikir dengan baik. Ketika terjadi perdebatan yang tajam, bisa menimbulkan suatu hal yang negatif seperti memancing emosi. Dia tahu bagaimana kondisi yang harus dihadapi seperti perbedaan tajam, bagaimana untuk misalnya menjelaskan tanpa harus menyakiti orang lain, ataupun menolak suatu ide, gagasan, keputusan tanpa harus melukai. Dia tahu caranya, upayanya, pendekatannya.
apa yang perlu dilakukan. Nah, inilah kecerdasan emosi berupa kontrol terhadap pemikiran. Oke, lanjut. Lalu pengembangan empati dapat dilakukan melalui yang pertama praktik mendengar aktif, lalu memahami perspektif orang lain, mengembangkan kesadaran emosional, lalu yang terakhir melatih kepekaan terhadap bahasa tubuh. Oke, artinya kalau orang memiliki empati yang baik ditandai seperti ini. Ketika ada teman, minta waktunya dong, lagi ada masalah. Masalah ya kok gua praktek nggak pernah, temen gila lu. Nah, kalau seperti itu berarti bukan menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu biarpun apapun ketika teman sedang ingin memerlukan, dia bisa menjadi pendengar. Ya udah, curhat ada masalah apa sih? Udah nih, gue beliin es teh manis ya. Nah, diajak ngobrol dulu dengan santai, beliin es teh manis, teh solo gitu ya, goceng. Ya udah nggak apa-apa. Nah, ini. Lalu apa lagi? Memahami perspektif orang lain. Ketika berbeda pendapat, bukan mengecilkan seperti pendapat lu nggak logis, kayak anak TK, goblok kan keterlaluan lu. Nah, ini dia. Tapi dia menghargai pendapat yang berbeda. Oke, bagus. Tapi lebih bagusnya ada sedikit tambahan seperti ini. Nah, tetap bisa menghargai terhadap perbedaan pendapat. Nah, lalu apa lagi? Mengembangkan kesadaran emosional. Artinya apa? Nah, artinya tetap bagaimana bisa membangun empati, rasa kepedulian, menghormati. Nah, lalu melatih kepekaan bahasa tubuh. Ketika di dalam komunitas, temennya diem aja biasanya ceria, dia ngerti kenapa lu diem aja, karena udah dekat. Kenapa men? Kenapa bro? Ada masalah apa? Curhatlah sama saya nih Moses. Saya kan Moses teman baik Anda. Kenapa teman baik Anda sendiri didiamkan? Nah, ini dia. Memiliki kepekaan terhadap bahasa tubuh atau reaksi dari lingkungannya. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Selanjutnya, membangun jaringan. Kemampuan membangun dan memelihara hubungan sosial menjadi semakin penting di era digital. Jaringan sosial yang kuat berkontribusi signifikan terhadap kesuksesan karir dan kesejahteraan mental. Strategi networking dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu melalui offline dan online. Dalam konteks offline, contohnya dapat berpartisipasi aktif dalam event profesional, komunitas, dan berbagai acara lainnya. Oke, kita perlu untuk meningkatkan, membangun jaringan supaya orang lain tahu, supaya kalau ada komunitas, lingkungan, itu dapat membantu kita untuk pengembangan nilai diri. Seperti dalam membangun jaringan, ikut terlibat dengan berbagai event, seperti misalnya kalau ada kampus ini ada perlombaan, ikuti. Lalu kalau ada seminar, ikuti. Lalu misalnya kalau ada pelatihan bersifat online, kita bisa ikuti supaya kita bisa mengembangkan nilai jaringan. Terkadang kesempatan dalam hal kursus, seminar itu membuka kesempatan dalam meningkatkan nilai jaringan, supaya semakin banyak teman, sahabat yang dapat membantu kita dalam pengembangan nilai pekerjaan atau karir. Nah, lalu apa lagi membangun jaringan? Nah, bisa menciptakan suatu komunitas yang sehat, seperti peningkatan nilai diri, karir, kemampuan, kompetensi, dan lain sebagainya. Jangan menciptakan komunitas yang tidak sehat. Nah, seperti contohnya, Immanuel, ngapain kuliah rajin-rajin? Gue tahu sih otak lu cuma segitu-gitu doang, udah gak usah masuk, sarjana udah banyak, orang pinter udah banyak. Ngapain lu rajin-rajin, sosokan lu, tugas kerjain, buku dibaca, biasanya di rumah cuma ngelebok aja, makan tidur. Nah, ini dia. Kalau seperti itu berarti sudah tidak menciptakan bentuk komunitas yang sehat dalam hal membangun jaringan. Oke, lanjut. Lalu yang kedua ada networking melalui online, memerlukan strategi yang berbeda. Contohnya dalam membangun personal branding yang kredibel melalui berbagai platform seperti LinkedIn, Instagram, dan lainnya. Dan perlu digarisbawahi bahwa memelihara hubungan profesional memerlukan konsistensi dan genuine interest.
Oke, dalam membangun jaringan kita harus membangun juga terhadap nilai diri supaya bisa dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Kalau orang lain kasih kesempatan, peluang kita pegang dengan baik. Kita tunjukkan bahwa peluang yang diberikan teman itu dapat dipercayai dengan produktivitas kinerja yang kita tunjukkan. Nah, inilah bagaimana dalam membangun jaringan kita harus menciptakan personal branding. Yaitu apa? Tunjukkan nilai kualitas diri. Bahwa saya bisa dipertanggungjawabkan, bahwa saya bisa menunjukkan prestasi, bahwa saya bisa menunjukkan produktivitas yang baik. Bahkan penawaran yang diberikan teman dalam pekerjaan atau karir bisa dipercaya atau diamanahkan dengan baik. Nah, ini dia. Jangan udah diamanahkan, misalnya Moses berteman dekat sama Immanuel, kasih pekerjaan. Nah, tiba-tiba ngeluh, bro, gua gak masuk kerja 3 hari. Brengsek lu, berkasih kepercayaan, udah gua samperin bos supaya bisa kerja, ini 3 hari lu mau masuk. Nah, wajar kalau Immanuel marah bilang, lu dasar temen gak punya otak misalnya. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Menyanyiakan dalam membangun jaringan atau tidak bersifat tadi dapat dipercaya atau tidak mampu membangun personal branding dengan baik yang dapat dipercaya atau trust. Karena kenapa? Nah, sekarang mencari orang yang dapat dipercaya sulit. Oke? Lanjut. Selanjutnya ada pengembangan kemampuan public speaking. Public speaking merupakan salah satu skill yang wajib dikuasai dalam dunia kerja. Kemampuan ini melibatkan penguasaan berbagai aspek seperti mulai dari struktur presentasi hingga cara penyampaian yang efektif. Struktur presentasi yang baik selalu dimulai dengan opening yang menarik perhatian audiens, lalu dilanjut dengan konteks yang terstruktur dengan baik dan diakhiri dengan closing statement yang memorable. Oke, selanjutnya tadi sudah dikatakan salah satu kemampuan dalam hal soft skill yang harus kita miliki adalah public speaking. Nah, berupa kemampuan dalam menyampaikan berbagai ide, berbagai konsep, materi, ataupun apapun yang diperlukan pada saat kita melakukan komunikasi yang bersifat publik. Nah, oleh sebab itu, public speaking harus kita miliki dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Nah, seperti apa nih public speaking yang baik? Pertama, percaya diri. Kalau orang nggak percaya diri, susah. Nah, ketika tampil di depan, tunjukkan dengan bahasa tubuh kita percaya diri akan kemampuan yang kita miliki dalam komunikasi. Belum presentasi, udah nyari duit recehan, duit saya mana jatuh. Nah, presentasi dulu dari awal. Nah, atau seperti model upacara, presentasi dari awal nih. Yang dimaksud dengan public speaking adalah, kayak orang upacara tuh, begini aja nggak berubah. Istirahat di tempat, udah. Nah, ini dia. Nah, public speaking harus fleksibel, luas. Ibaratnya, kalau ini dalam podium atau panggung, kuasai panggung ini dengan baik. Dengan intonasi suara yang jelas, dengan materi yang dikuasai, dengan penyampaian ide dan gagasan terstruktur, dan lain sebagainya. Lalu dengan pembukaan menarik, seperti apa pembukaan yang menarik? Misalnya, contoh selamat pagi semua, iya, salam sehat, salam sejahtera. Saya berharap semua audiens yang hadir berikan tepuk tangan minimal 10 orang. Nah, untuk membangkitkan semangat dulu. Nah, supaya minat konsentrasinya tertuju kepada presentasi tersebut. Lalu apalagi pembukaan, jangan selain pembukaan, penutupan. Penutupnya gitu-gitu aja. Ya, kalau ada kesalahan, mohon tidak dimaafkan. Nah, tadi kan presentasi sering gitu. Kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan. Nah, kita bisa kreatif, bisa menciptakan. Nah, presentasi kita sudah selesai. Nah, saya berharap semua materi-materi ini dikuasai dengan baik. Nah, dan saya percaya bahwa seluruh teman-teman mahasiswa pasti telah memberikan
konsentrasinya terhadap materi ini, maka saya mengakhiri presentasi ini dengan misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bisa. Nah, yang penting adalah buatlah bagaimana presentasi itu semenarik mungkin. Dengan cara apa? Bisa libatkan audiens dengan tanya jawab, diskusi, dan membuka ruang pertanyaan dan lain sebagainya. Lalu buatlah materi-materi yang hendak dipresentasikan terstruktur. Misalnya contoh, kalian ingin menjelaskan mengenai motivasi, buat terstruktur. Pertama, mengapa sih motivasi itu perlu dibutuhkan? Kasih ilustrasinya. Setelah itu uraikan tujuan, manfaatnya, bagaimana bentuk proses motivasi untuk diri sendiri dan orang lain, pengembangannya seperti apa, tantangannya apa, kesimpulan. Nah, buatlah public speaking dengan materi-materi yang terstruktur, terkonsep dengan baik, sehingga nantinya audiens tertarik untuk menyimak. Lalu apalagi, tunjukkan bahasa tubuh, body language kita menguasai. Jangan menunjukkan kita ragu dengan presentasi yang kita lakukan. Jadi yang dimaksud public speaking adalah jadi public speaking kalau gini udah ketahuan nggak percaya diri, atau seperti orang yang cari duit yang hilang. Nah, public speaking tidak berani untuk melakukan kontak hubungan dengan audiens seperti tatap matanya, lihat. Supaya audiens itu diajak terlibat dalam presentasi yang dilakukan. Nah, lalu apa lagi dalam presentasi supaya kita bisa menciptakan presentasi yang menarik? Kita bisa juga memasukkan misalnya adanya unsur anekdot. Ada yang tahu anekdot? Iya, candaan, humor. Nah, seperti misalnya komen sebelum mulai sidang, selalu dia ketika bertanya, sebelum bertanya, izinkan saya untuk menyampaikan hal yang seperti biasa yang saya ucapkan. Nah, baru dia menyampaikan pendapatnya. Ini contoh anekdot. Tujuannya apa? Supaya meningkatkan konsentrasi terhadap audiens. Nah, ini dia. Nah, bagaimana nih dalam presentasi terkadang timbul rasa takut, cemas. Nah, ada pertanyaan yang mungkin tidak kita kuasai. Nah, apa yang kita perlu lakukan nih dalam public speaking? Nah, mungkin suatu saat ada pertanyaan, Moses, susah, tiba-tiba dari jauh. Nah, bagaimana mengatasinya? Apa kita ancam? Awas lu nanya-nanya, gue agak traktir lu. Lu kan biasa habis kuliah gue yang traktir, bagus banget gue pakai nanya-nanya. Nah, gimana menghadapinya? Ketika ada audiens yang di luar dari dugaan atau perencanaan yang kita buat, tiba-tiba ada pertanyaan yang susah di luar dari materi. Kalaupun ada di dalam materi itu tidak kita rencanakan. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kira-kira. Ya, bisa libatkan diskusi kalau ada pertanyaan. Coba audiens yang lain boleh memberikan pendapat, masukan. Nah, ditanya 5 orang, 10 orang. Tujuannya supaya dia bisa mendapatkan informasi. Tinggal presentasinya tersebut melengkapi dari jawaban yang telah diberikan oleh audiens. Nah, ini bisa dilakukan. Atau kalau materi ada yang susah, di mana kita menguasai, kita berikan penjelasan secara detail pada materi tersebut. Kalau ada yang tidak dikuasai, kita bisa memberikan penjelasan secara singkat saja. Nah, ini dia. Bisa kita lakukan. Atau mungkin takut timbul pertanyaan yang sulit, kita batasi. Nah, misalnya contoh, dari presentasi ini, maka saya buka ruang diskusi dimulai dari 5 pertanyaan. Nah, tujuannya untuk membatasi. Kalau ada hal-hal di luar dugaan tuh,
audiens takut tanya yang sulit, bisa dengan melakukan pembatasan terhadap ruang tanya jawab atau diskusi. Ya, lanjut. Strategi pengembangan soft skill memerlukan beberapa pendekatan, salah satunya yaitu learning by doing yang menjadi pendekatan utama, di mana individu belajar melalui pengalaman langsung dan merefleksikan pengalaman tersebut. Oke, untuk bisa meningkatkan nilai soft skill, kita harus learning by doing. Artinya coba terus menerus, gagal jangan takut, coba lagi, dan coba lagi. Sehingga kita bisa menemukan suatu cara, metode yang terbaik untuk meningkatkan soft skill. Jangan nanti misalnya gagal, udah berhenti, menyerah, putus asa. Nah, kalau seperti itu akan sulit, soft skill kita akan berkembang. Contoh, ketika ada misalnya presentasi dengan dosen yang lain, ketika dikritik, begini, udah, saya memang nggak bisa, memang nggak memiliki kemampuan komunikasi, misalnya. Nah, kalau seperti itu udah sulit untuk berkembang. Nah, oleh sebab itu, dalam hal public speaking, learning by doing. Nah, terus belajar berproses dari kesalahan untuk memperbaiki. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Evaluasi dan